Shalom sahabat dan saudaraku semua. Nah, hari ini refleksi kita dimulai dengan mencoba mengisi titik-titik di kertas ini. Ada kata huruf S di depan, kemudian ada 4 kolom kosong di situ. Nah, kira-kira kata apa ya yang ada di situ? S, kemudian 5 huruf totalnya. Sayur gitu ya. Atau sepur mungkin juga. Atau siram, siapa tahu yang belum mandi, belum siram, belum adus, nah silakan mandi dulu gitu ya, dan seterusnya. Nah, kita bisa menebak banyak hal, mungkin saja tebakan kita benar, mungkin juga salah gitu ya. Nah, akan menjadi sangat mudah kalau kemudian saya tambahkan 1 huruf lagi yang akan sangat membantu kita, kira-kira itu kata apa ya gitu ya. Nah, kita pasti langsung bisa menebak bahwa jawabannya adalah setip. Oh, bukan setip. Setio, bukan setio, tapi setia. Nah, dalam kasanah kekristenan, setia menjadi satu hal yang teramat penting. Karena sebetulnya sama seperti permainan ini, kita diberi clue demi clue oleh Tuhan. Secercah demi secercah, sebutir demi sebutir, kemudian butiran itu menjadi satu bentuk yang indah dalam kehidupan kita. Peristiwa demi peristiwa dia nggak sekaligus, namun dia memberikan kepada kita sedikit demi sedikit. Sehingga pada akhirnya, clue demi clue itu membentuk sebuah huruf, sebuah kata yang lengkap, yaitu setia. Nah, setia memang adalah satu hal atau satu nilai kehidupan yang penting dimiliki oleh semua orang. Karena setia membuat kita tidak lagi terburu-buru, tergesa-gesa. Itu berarti setia dalam proses, artinya sabar gitu ya. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, sehingga dengan demikian kita menikmati setiap prosesnya. Namun di sisi yang lain, kita juga bisa mengatakan bahwa setia juga adalah setia pada proses Allah. Dalam arti kita nggak mengambil jalan pintas, kita nggak mengambil jalan yang cepat, instan, namun kita setia pada proses yang Tuhan berikan. Dengan kata lain, setia juga berarti selangkah demi selangkah. Kita nggak melompat menuju kesimpulan, namun kita melihat lembar demi lembar, proses demi proses, mulai dari yang kecil yang kita anggap sederhana, kita anggap remeh, menjadi satu barang yang besar dan indah. Lukas 16:10 mengatakan, Lukas 16:10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Pengajaran atau perumpamaan Yesus ini bicara dengan sangat tepat ketika kita bicara tentang kesetiaan. Karena kesetiaan itu perihal bagaimana kita memulai diri kita dari hal yang sederhana, dari clue yang sepotong saja. Namun kita sudah memiliki satu pemahaman yang jauh, satu pengharapan yang jauh bahwa Tuhan akan menyediakan yang baik kepada kita. Sehingga kita setia menunggu bersama dengan Tuhan. Kita nggak terburu-buru, kita nggak melompat, namun kita berjalan setapak demi setapak. Hal yang kedua juga penting dari Lukas 16 mengenai kesetiaan, bahwa dia bicara mengenai ketidakberubahan kita. Motifnya sama, yaitu bekerja sebaik mungkin. Mau dikasih kecil, mau dikasih besar, dikasih sedang, ya kerjalah dengan sebaik mungkin. Jagalah dengan sepenuh hatimu. Bukan karena besar kemudian kita baru wow gitu ya, tapi semenjak hal kecil sekalipun kita sudah dengan sangat baik melakukan pekerjaan kita. Hal yang sama juga bisa kita cek dalam hati kita dan kehidupan kita masing-masing. Contohnya, kalau kita bertemu dengan orang-orang kita anggap kecil, apakah perlakuannya sama ketika kita bertemu dengan orang-orang kita anggap besar? Wah, kalau orang kita anggap kecil, siapa sih kamu gitu ya. Kita datang ke rumah, kita kasih air putih. Ketika orang besar, wah dikasih teh, kuenya keluar semua, makanan keluar semua, dan sebagainya. Kalau itu terjadi, maka kita belum setia dalam perkara kecil. Kita belum setia dalam pekerjaan yang Tuhan hadirkan kepada kita. Calvin mengatakan dengan sangat baik, Yohanes Calvin, seorang tokoh reformasi gereja, kesetiaan memberi makanan bagi jiwa. Karena ketika kita tidak setia, maka kita seperti mengesampingkan hal-hal yang menumbuhkan iman kita. Kesetiaan memberi makan jiwa. Ya, kesetiaan membuat kita mampu mengkonsumsi setiap hari peristiwa demi peristiwa dan mengatakan, Tuhan, ini semua dari Engkau dan Engkau membentuk saya sesuai dengan kehendak-Mu.
Ketika kesetiaan memberi makan jiwa, itu artinya kita nggak melompat dalam proses, namun setia, kecil, maupun dalam satu peristiwa yang besar. Nah, saudaraku, di hari ini kita memeriksa hati kita masing-masing, memeriksa diri kita masing-masing. Apakah saya sudah setia dalam perkara kecil, dalam perkara besar? Sudahkah saya memberi makan jiwa saya dengan kesetiaan? Karena ketika kesetiaan tidak lagi kita anggap penting, maka kita akan sekedar melompat dari satu ke tempat yang lainnya. Kita sekedar melihat hubungan manusia sebagai sebuah tempat berlabuh sementara, dan bukan sebagai cara Allah untuk menyapa kita. Sudahkah kita setia dalam perkara kecil? Dan sudahkah kita setia dalam perkara yang besar? Selamat berefleksi. Kini selamat berdoa secara pribadi. Nanti akan satu dalam sebuah doa bersama-sama. Silahkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami belajar setia, yaitu bagaimana hidup kami, iman kami tidak bergerak dan tidak berubah. Dan di saat yang sama kami memberi makan hati kami. Karena mulai kesetiaanlah Engkau terus berbicara kepada kami. Engkau terus memberikan kepada kami petunjuk demi petunjuk bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah dunia ini. Jadikanlah hati kami hati yang setia, tubuh kami tubuh yang setia, pikiran kami pikiran yang setia. Karena Engkau juga adalah Allah yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Allah kita adalah Allah yang setia, dan kita pun juga hendak setia sama seperti Dia. Selamat setia. Selamat memberi makan jiwa kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.